Jadi menu hari kedua, yang pertama itu klasifikasi sampah, rantai nilai daur ulang, peluang dan kendalanya, identifikasi bahaya dan pencegahannya, lalu KBG. Ada yang tahu KBG? Kekerasan berbasis gender. Mudah-mudahan satu menu utuh ini bisa selesai sampai jam 3. Kalau nggak bisa selesai, kita bawa ke hari besok. Oke? Untuk menu pertama tentang klasifikasi sampah, nanti fasilitatornya adalah Bu Aisyah. Lalu nanti kita akan lanjut tentang rantai nilai daur ulang, baru peluang dan kendala. Silakan Bu Aisyah. Baik, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat Bapak Ibu ya, ini hari kedua? Semangat. Baik Bapak Ibu, sesi pagi ini saya akan menyampaikan topik yang merupakan salah satu dari pelatihan BIBES kita, yaitu klasifikasi sampah. Dalam sesi ini kami akan awali dengan pembagian masing-masing nanti dapat 2 gambar atau foto jenis sampah. Nanti Bapak Ibu dapat menempelkan stiker. Pinjam stikernya. Nah, nanti di masing-masing foto itu Bapak Ibu menempelkan stiker. Ini ada stiker berwarna hijau dan merah. Nanti yang hijau jenis sampah yang dapat dijual, kemudian yang merah yang jenis sampah tidak dapat dijual. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Masing-masing sudah dapat 2 jenis sampah di foto tersebut. Silakan untuk ditempel di gambar tersebut, di foto tersebut jenis sampah. Silakan Bapak Ibu. Yang hijau yang dapat dijual. Bapak stikernya udah ada? Oh udah ya. Baik. Ini sepertinya 1 menit selesai ya. Ya Bapak Ibu. Sudah selesai? Ada yang belum? Yang belum? Kalau sudah selesai, sudah? Baik. Baik, Bapak Ibu silakan tunjukkan ya. Saya ingin melihat juga jenis sampah yang Bapak Ibu sudah tempelkan stiker. Nah, ini Pak, saya lupa Bapak sih. Pak Teguh ya. Kenapa Bapak tempel stiker warna merah? Yang baik, ada pendapat lain? Tisu ditempel stiker merah. Kata Pak Teguh karena ini jenis residu, jenis sampah residu. Ada yang berpendapat lain? Tidak sepakat ya, berarti tisu adalah jenis sampah residu. Ibu, plastik ya, kemasan itu berwarna hijau, dapat? Kenapa Ibu? Kenapa tempelnya warna hijau? Sampah jenis plastik seperti kemasan sabun cuci muka, tas plastik lembut itu bisa dijual karena masih mempunyai nilai ekonomis. Ada yang tidak sepakat? Iya, benar. Jadi tadi jawabannya itu sudah sepakat kita ya. Memang sampah jenis kemasan ya bisa didaur ulang. Baik, satu lagi saya akan meminta tanggapan dari Bapak Ibu. Bu Wulan, Bu Wulan itu kenapa ditempel stiker hijau yang sebelah kiri? Iya.
Karena di bank sampah rumah saya masih bisa dijual, Bu. Silaku. Oh, plastik kemasan sekali pakai. Ada pendapat Bapak Ibu yang lain, itu adalah jenis sampah saset ya? Oh iya, botol aqua. Iya, berarti sepakat ya Bapak Ibu, itu ditempel warna hijau, stiker hijau karena memang dapat dijual. Baik Bapak Ibu, sesi untuk penentuan apakah jenis sampah yang dapat dijual atau tidak dijual sudah saya rasa Bapak Ibu sekalian semua sudah memahami, kita sudah mencoba menentukan dengan menggunakan stiker. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut terkait dengan klasifikasi sampah. Bapak Ibu ada yang tahu ada berapa jenis sampah yang masuk dalam klasifikasi sampah? Ada yang tahu? Ibu Ayu. Saya nggak nunjuk, maksudnya nunjuk ke depan itu loh. Ulang sampah kan ada guna ulang, daur ulang, udah terurai B3 dan residu. Iya. Jadi menurut peraturan pemerintah kita nomor 81 tahun 2012 memang pembagian jenis sampah itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang jenis sampah guna ulang, siapa yang bisa sharing jelaskan? Yang dimaksud dengan sampah jenis sampah guna ulang. Ada? Silakan Pak Dion. Iya, izin sebagai penyuluh. Pak Dion sebagai Kalau penyuluh ya? Iya, seperti biasa mau menjual diri dulu. Nah. Kalau guna ulang itu kan kalau guna ulang artinya gimana ya? Sangat sulit. Saya mungkin langsung praktisnya aja kali ya Bu. Iya silakan Bapak, ini ruang aman seperti kata Pak Fikri kemarin, silakan mau utarakan dengan kata-kata sendiri, mau kata-kata yang Bapak dapat dari pernah baca di peraturan atau di yang Bapak ketahui, dengan kata-kata Bapak nggak apa-apa, silakan Pak. Bentuknya sama, fungsinya berbeda. Bentuknya sama, fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Ya. Ada yang bisa? Itu, izin. Ada yang bisa kasih pendapat lain atau menambahkan? Siapa? Oh iya, Pak Wayan. Terima kasih Ibu, saya Bapak Wayan dari Bangli ingin menambahkan lagi sedikit terkait dengan pemahaman saya tentang sampah guna ulang. Sampah guna ulang adalah barang-barang yang dimanfaatkan kita selaku manusia yang kiranya sudah tidak berguna tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Salah satu contohnya seperti kresek, jika kita manfaatkan untuk belanja di awal, besoknya kita dapat manfaatkan untuk berbelanja kembali. Kemudian ada contoh yang lain seperti ada pot bunga, jika sudah tidak difungsikan lagi sebagai pot bunga, mungkin bisa dapat dimanfaatkan sebagai tempat sampah organik atau sampah yang lainnya di rumah tangga. Terima kasih Pak Wayan, sudah cukup jelas ya. Jadi untuk sampah jenis guna ulang itu adalah jenis sampah yang memang dapat dimanfaatkan tapi tidak perlu proses pengolahan di industri ya. Jadi sudah tepat juga yang disampaikan Pak Wayan. Kemudian jenis sampah daur ulang. Silakan. Cik, perkenalkan saya Bajawan dari P3I. Untuk sampah daur ulang adalah sampah yang dimanfaatkan kembali dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Ya perlu proses industri di dalamnya. Iya benar. Jadi kalau sampah jenis sampah daur ulang adalah
jenis sampah yang memang harus masuk dalam pengolahan industri daur ulang. Dia bisa tetap menjadi bahan baku atau berubah bentuk jadi produk baru. Kemudian sampah mudah terurai, silakan Pak. Oh, silakan. Ini mohon maaf aja Bu, Ya, ini bisa silakan. diwakilkan kepada anak saya sih jawab. Tapi saya lebih tertarik seperti sebelumnya yang tetap menjual diri seperti kata Bang Dion, Iya. Ketut Witama dari DLH Kabupaten Buleleng. Yang pertama saya koreksi sedikit nih Bu, Iya. klasifikasi tentang sampah ini seharusnya ada 6 Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini sebelum dibilang nanti sama Bang Dion, kalian-kalian ini nggak asik, sepakat nggak ada 6 Bang Dion? Kira-kira. Sampah masyarakat. Itu yang susah iya, sekarang iya, Bu, masalahnya benar, kamu ya. Silakan Pak. Biar nggak keburu nanti ditodong sama Bang Dion, dibilang nggak asik, lebih baik bikin Iya. tersenyum dan tertawa. Iya. Yang gitu ya. Iya, silakan Pak. Terus yang ditanyakan apa Bu? Saya lupa saya. Tuh kan, ayo Gampang Bapak. terurai. Wah. Jadi yang mengalami secara alami atau melalui pembusukan. Iya benar. Aduh saya dari tadi mau ke sandung-sandung. Dari tadi mau ke sandung terus karpetnya. Iya, jadi benar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah sampah mudah terurai yang memang secara alami dan biasanya juga bisa diproses ya untuk menjadi produk pemanfaatan. Baik Bapak Ibu, kemudian ada sampah B3. Nah, sampah B3. Pak siapa? Warta. Ya Pak Warta. Kalau Balinya Warte itu. Iya, oke. Baiklah, sebelum memulai, izinkan. Ya. Oh. Kakinta Mani, beli buah kodong dong. Aduh. Biar semangat ya Pak. Selamat pagi dong. Iya Pak. Baiklah. Baik, silakan Pak. Ini durasi jalan ini, durasi waktu. Untuk definisi dari bahan berbahaya dan beracun. Kalau kami itu bahan berbahaya yaitu merupakan suatu sampah di mana tidak boleh dibuang sembarangan atau ini karena menimbulkan sampah tersebut menimbulkan suatu pencemaran yang sangat sulit kita tangani. Contoh, sekarang kita memang sih udah dari lingkungan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Contoh B3 yaitu yang sedang semaraknya kita tangani di tahun 2025 yaitu sampah alkes yang bermerkuri. Iya. Ya, itu mohon diingat itu karena ini tahun 2005. Itu contohnya itu alat-alat kesehatan yang mengandung merkuri. Iya, Ya, benar itu. Bapak itu salah satu jenis, contoh. Dan yang lainnya B3. banyak, yang lainnya ada lagi. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, maaf Pak, itu sudah benar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sampah B3 ini adalah jenis sampah yang memang dapat merusak kesehatan dan lingkungan kita yang memang tidak bisa untuk diperjualkan. Jadi kalau yang terakhir adalah residu, tadi Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, sampah residu yang memang tidak bernilai ekonomis ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kami persilakan untuk menempel gambar yang ada sama Ibu ke depan untuk ditempel di jenis-jenis sampah yang ada di depan. Silakan Bapak Ibu, Mbak Indar tolong ininya ya. Untuk ayo Bapak Ibu silakan ditempel. Ditempel itu ada alat perekatnya. Untuk jenis sampah guna ulang, adakah yang berpendapat tidak sesuai? Yang silakan maju kalau tidak kelihatan. Yang guna ulang. Halo, silakan Bapak Ibu. Ini bekas cat Ibu. Iya, ini wadah
Silakan Bapak Ibu, di jenis sampah guna ulang ini ada nggak yang tidak sepakat masuk di guna ulang? Yang mana Bu Ocha? Yang ini, yang ember wadah bekas cat ya. Bu Ocha tidak sepakat. Bu Ocha sepakatnya di mana? Di sampah B3. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Ada yang berpendapat di guna ulang atau di B3 yang ini? Guna ulang. Iya, Bapak Ibu yang lain? Pak Gede, suaranya kenceng kayaknya Pak Gede. Karena saya yang nempel, jadi saya harus jawab nih. Karena ember bekas itu, bekas cat itu bisa kita pakai guna ulang. Salah satu mungkin bisa pakai untuk komposter bisa, untuk tempat sampah juga bisa. Itu karena di rumah saya pakai untuk komposter. Iya. Karena saya aplikasikan sendiri, makanya saya tempel di situ. Iya, benar. Jadi yang ditempel di sini adalah yang sudah wadahnya sudah bersih ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai komposter ya, bisa dimanfaatkan kembali di jenis sampah guna ulang. Sepakat ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada yang lain di guna ulang ini yang tidak sependapat? Apa itu? Kaca. Ini adalah botol kaca. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Bukan tidak setuju, tetapi masih merasa ragu terkait botol kaca difungsikan di guna ulang. Karena dari proses yang kami lakukan di tempat kami, botol-botol kaca dalam kategori pecah belah atau beling tersebut belum dapat dilakukan secara langsung untuk guna ulang, tetapi harus melalui proses daur ulang. Iya. Ada yang lain pendapat? Kalau menurut pendapat saya, izin Krisna dari P3I Bali Nusra, sudah tepat sih itu untuk guna ulang karena kita melihat beberapa aplikasi guna ulang untuk kaca itu bisa dijadikan tempat-tempat tanaman atau bahan vas bunga, itu masih bisa. Kecuali itu karena ada tutupnya yang dari plastik, mungkin ada sisa-sisanya ya. Nah itu mungkin yang jadi pertanyaan, itu aja sih. Terima kasih. Jadi benar Bapak Ibu sekalian, jadi kalau yang jenis kaca, botol kaca ini bisa kita manfaatkan guna ulang ya, tadi seperti untuk sebagai vas bunga, tapi tentu udah dibersihi dulu ya. Kemudian nanti juga ini bisa dimanfaatkan juga sebagai aksesoris gitu ya Pak ya, untuk vas bunga. Jadi kalau misalnya ada tutup-tutupnya harus dipisahi dulu, dipilah dulu. Jadi begitu Bapak Ibu sepakat ya? Ya. Silakan Bapak. Karena itu ketiga-tiganya masuk ada di situ Bu. Kalau seperti siapa? Krisna bilang tepat juga kalau itu difungsikan sebagai pot bunga. Iya, betul, jadi masuk juga. Tapi Pak Wayan bisa juga, benar juga bisa didaur ulang. Iya. Ya kan gitu, seperti kami itu. Iya, bilang. jadi bisa didaur ulang, bisa dibuat juga untuk kerajinan. Ya. Terus juga bisa ada di B3, karena berbahaya. Kalau itu kaca membahayakan. Jadi mungkin banyak yang sependapat jadinya seperti saya. Guna ulang juga iya, daur ulang juga udah pasti, dan berbahaya sangat juga. Nah, nanti kita diskusi yang B3 ya. B3 itu ada spesifiknya. Jadi sementara memang ini masih bisa untuk didaur ulang dan bisa diguna ulang. Ya. Terus yang tambahkan sedikit Bu. Iya. Dikit aja. Ya. Kenapa saya bilang berbahaya?
kami juga mengirim ke optaker masalah botol kaca ini, yaitu bling, contohnya seperti minuman-minuman kecil itu, minyak angin, terus sitosen dan kerating deng. Padahal itu di tempatnya ini optaker ini dipalu lagi Bu, dipecah. Tapi kalau kami menjual pecah nggak diterima, karena kenapa? Yaitu alasnya berbahaya, nanti takutnya kena sayatan. Makanya saya kategorikan di situ. Itu pemahaman pribadi saya Bu, terima kasih Bu. Iya, baik, nanti kita jelaskan yang di jenis sampah B3. Kemudian yang daur ulang, apakah ada yang tidak sepakat jenis sampah daur ulang? Silakan maju kalau nggak kelihatan Bapak Ibu. Ini yang dapat diolah di industri. Yang mana, Bu Ocha? Iya. Jadi ini adalah bekas Bapak Ibu tadi Bu Ocha menyampaikan ini bekas kemasan seperti obat nyamuk ya dari rumah tangga. Kemudian ada lagi? Ini bukan sasetan. Bukan. Silakan. Ini susah didaur ulang kan? Ini multi layer, ini bisa sebagai residu. Ya, jadi nanti saya jelaskan ya Pak. Jadi memang untuk saat ini masih ada perusahaan yang bisa mengolah, tapi membutuhkan teknologi tinggi. Silakan, yang lain ada? Ini ya, tapi ada juga perusahaan yang bisa juga daur ulang saat ini ya. Jadi ini kita tempel di tengah. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Kalau yang plastik mainan, alat anak-anak mainan itu bisa nggak didaur ulang? Bisa ya. Nah ini ada kardus. Kalau kardus kardus yang dalam keadaan utuh baik itu didaur ulang, kondisinya bagus, didaur ulang apa diguna ulang? Iya. Itu bisa diguna ulang. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi ini adalah yang jenis sampah yang bisa didaur ulang. Sepakat ya Bapak Ibu? Sudah. Kemudian yang mudah terurai. Ini ada yang tidak sepakat, ternyata hanya ada 2 ya. Ini dari daun-daunan dan ini dari sisa makanan. Sepakat ya Bapak Ibu? Kemudian ini B3. Ada yang tidak sepakat? B3? Silakan Bapak Ibu. Ini baterai, ini bekas kemasan. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Ini masker, iya. Ini masuk kerasan Bu. Ini itu apa? Yang mudah pecah. Oh, itu masuk kerasan tapi bisa dijual. Bisa dijual ya, juga ini. Bisa daur ulang. Ini, ya. Ada lagi? Ini kan baterai. Baterai. Ada lagi? Sepakat ya yang B3. Kemudian ini ada residu. Tadi kita udah diskusi ya yang terkait residu. Apakah ada yang tidak sepakat? Silakan Bapak. Yang terakhir ini residu. Masuk ke daur ulang. Di tempat kami semua. Jadi sebenarnya ini bisa residu bisa daur ulang ya Bapak. Tapi belum semua ya. Enggak. Jadi tidak semua bisa mengirim atau menerimanya. Jadi masih kita anggap dulu residu.
Ada lagi? Mana ini? Oh, ini. Ini siapa ya yang nempel di sini? Kenapa Pak? Ini residu Pak. Ini residu. Masih bisa? Iya. Baik, Bapak Ibu, silakan Bu Ocha. Yang mana? Struk pembelanjaan itu kan kertas tapi ada tintanya. Itu sebenarnya kalau di sini daur ulang atau residu? Soalnya kalau misal di negara lain. Iya, jadi di sini kan memang kita tidak ada ya jenis yang iya. Ya silakan Pak, nggak kedengeran. Izin Krisna dari P3I. Kalau biasanya kertas-kertas dari nota struk itu dia itu berupa kertas yang sudah hasil daur ulang dia. Jadi dulunya memang kertas, tapi didaur ulang jadi kertas struk itu. Jadi ketika nanti udah selesai, biasanya itu akan menjadi sampah residu. Ya. Iya. Jadi yang struk-struk yang kita sering temukan di supermarket ya maupun di restoran itu sebenarnya adalah kertas dari daur ulang. Jadi memang itu sudah sudah dilakukan pengolahan di industri daur ulang dengan kualitas yang rendah. Jadi itu bisa dikategorikan masuk ke residu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi Pak Kevin? Selamat pagi, nama saya Kevin dari GIZ. Saya mau tanya aja sih Bu, untuk sampah masker itu kan bisa dikategorikan jadi B3 karena dia infeksius ya Bu ya. Terus kalau misalnya untuk tisu dan pembalut itu kan juga dia berpotensi ada virus atau bakteri seperti itu. Kenapa dia masuknya ke residu bukan ke B3? Gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau yang jenis sampah residu yang di sini ada pembalut ya, kemudian pampers ya, itu memang kita masukkan kategori residu. Tapi sebenarnya teknologinya tuh ada, seperti untuk popok pampers itu ada yang bisa mengolahnya dengan teknologi pirolisis. Tetapi itu sangat mahal investasinya. Jadi belum banyak juga perusahaan atau industri daur ulang yang bisa mengolah jenis sampah tersebut. Makanya kita kategorikan aja masuk di residu ya. Nah, kalau masker, masker itu termasuk jenis sampah infeksius dari rumah tangga ya. Jadi itu kita masukkan dalam sampah B3 dari rumah tangga ya. Jadi masker itu tidak bisa kita masukkan ke residu. Jadi itu masih bisa diolah oleh pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang berizin. Jadi silakan Pak Andi. Izin saya Andi dari GIZ. Ingin menanyakan atau mungkin klarifikasi. Saya pernah mendengar kalau pengelompokan sampah itu selama masih bisa sampahnya diguna ulang, dia sebaiknya dimasukkan diguna ulang sebelum dia masuk ke daur ulang. Apakah betul? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian ada jenis sampah yang memang bisa diguna ulang, dimanfaatkan ya sebelum didaur ulang. Jadi sebenarnya kan prinsipnya kalau memang masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Tapi ada yang bernilai ekonomis ya. Misalnya seperti botol PET, ya botol PET bekas air mineral, itu kan bernilai ekonomis. Tapi ada juga diguna ulang ya sebagai kerajinan. Tapi kalau kita jual itu bernilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pelet untuk menjadi produk baru untuk botol PET-nya. Nah itu kita kirim ke industri daur ulang. Jadi ada yang bisa diguna ulang, ada yang bisa didaur ulang. Tapi kalau memang lihat dari nilai ekonomisnya,
itu bisa dikirim ke industri daur ulang. Lumayan kan Pak, sekilonya bisa 6.000, 7.000 sampai 8.000 per kilo. Tapi kalau udah dibuat kerajinan tangan juga, kerajinan tangan dibuat sebagai kerajinan, biasanya bank sampah juga membuat kerajinan, mungkin nilainya bisa bagus juga, tapi pasarnya kan harus jelas juga ya. Jadi mungkin bank sampah itu lebih memilih untuk menjual ke industri daur ulang. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan aktivitas klasifikasi sampah. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada yang tahu bagaimana pengelolaan selanjutnya untuk jenis sampah ini? Pengelolaan selanjutnya untuk guna ulang, ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Pengelolaan selanjutnya jenis sampah ini. Pengelolaan selanjutnya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Ibu, saya Wayan dari Bangli. Berkaitan untuk sampah diguna ulang, itu kita lakukan fungsi sesuai dengan apa yang ingin kita manfaatkan. Salah satu contohnya seperti ember yang kita miliki, sudah barang tentu kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita fungsikan lagi sesuai dengan fungsi yang grade-nya lebih rendah. Salah satu contoh, ember bisa kita manfaatkan sebagai tong sampah di rumah tangga, kemudian sebagai media tanam, kemudian galon-galon juga bisa kita manfaatkan sebagai media tanam, bahkan juga kalau memang kita paham dari mana sumber galon tersebut, kita manfaatkan untuk penyimpanan air kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas ya dari Pak Wayan. Kalau daur ulang, bagaimana pengelolaan selanjutnya? Ada yang bisa share? Yang lainnya ada, Bapak Ibu? Silakan. Saya Bu Juru Sri, Gianyar. Ibu, ini dari jenis sampah yang ada, untuk gambar mungkin nggak ada yang ban bekas, yang belum ada di sini, yang kadang-kadang kami dari TPA masih bingung itu harus dibuang kemana karena merecoki sampah semuanya, susah diolah, termasuk juga alat-alat berat juga akan susah membantu untuk mengerjakan lebih cepat, dipenggarukan Bu. Nah nanti kalau umpamanya ban bekas itu mungkin bisa dimasukkan ke kategori apa Bu? Ada yang mau beri pendapat, ada pengalaman terhadap jenis sampah ban bekas? Silakan Pak Wayan. Pak. Izin Warte dari Dialah Tabanan. Untuk ban bekas biasanya kita lihat tuh dan kita praktekkan langsung, itu biasanya dipakai tempat duduk bisa. Terus tempat pot juga bisa dibalik itu Bu. Ya itu. Kalau memang halinya mudah sekali membalik Bu, dipakai pot itu akhirnya bentuknya cembung. Bukan kelihatan itu yang namanya bannya lagi. Itu ban mobil contohnya. Ya. Ya itu contoh kecil. Terima kasih Pak. Jadi kalau ban bekas itu dalam volume jumlahnya kecil, itu bisa digunakan untuk kerajinan ya, untuk di-upcycle ya istilahnya. Tapi Bapak Ibu, kalau dalam jumlah besar ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai alternatif fuel di industri semen ya. Saya pernah menangani pemanfaatan alternatif bahan bakar di industri semen. Jadi ban bekas itu di-cut-cut kecil-kecil, dicacah, kemudian jadi pengganti alternatif bahan bakar batu bara ya. Itu tapi dalam volume besar, pabrik semen tidak mau menerima dalam volume kecil. Nah itu ada izin pemanfaatan dari KLHK untuk ban bekas ya. Nah itu iya. Iya, itu yang saya sampaikan Ibu. Jadi kalau dia dalam volume besar itu bisa masuk jadi alternatif fuel bahan bakar ya di industri yang seperti industri semen ya Bapak Ibu.
Mungkin kita lanjut untuk yang mudah terurai. Silakan. Cek, izin, saya Teguh dari DLHK Kota Denpasar. Tentunya yang mudah terurai tergolong sampah organik skala rumah tangga, mungkin kebiasaan itu dimasukkan ke lubang biopori untuk dijadikan komposter, tentunya untuk di skala yang lebih tinggi lagi, skala kota, desa itu biasanya kita olah di TPS 3R untuk dijadikan media tanam. Iya. Dan yang sekarang lebih lagi gencar-gencarnya kita di Kota Denpasar itu membuat tebo modern, Ibu, tebo vertikal itu menggunakan buis itu. Iya, baik, terima kasih Pak Teguh. Jadi untuk yang mudah terurai memang itu bisa diproses lebih lanjut menjadi kompos, menjadi ekoenzim, menjadi maggot, banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk jenis sampah B3, nah ini yang menarik nih, ini Bapak Ibu dari DLH ya, dari P3E. Silakan Bapak Ibu, bagaimana proses pengelolaan sampah jenis B3? Ada yang mau sharing? Baik, terima kasih Krisna P3E. Untuk sampah B3 terakhir yang saya ikuti itu terutama jenis yang spesifik alkes bermerkuri, di mana kemarin itu dikumpulkan semua regional baik Bali, Nusra dan lain sebagainya, itu untuk sementara kalau di Indonesia secara regulasi kalau nggak salah masih di penimbunan saja, dan itu bakal diekspor dan diolah di luar negeri seperti itu sih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ibu Wahyu, Bulan. Kok Wahyu? Bulan silakan. Kalau di Jogja Bu, DLH sudah menyediakan box untuk limbah B3, ditaruh di kelurahan-kelurahan, di kantor P3E Jawa juga ada. Jadi masyarakat atau kami karyawan yang memiliki limbah B3 di rumah itu bisa menaruh di dalam box limbah B3 tersebut. Nanti dari pihak DLH-nya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menangani hal tersebut, Bu. Ya. Demikian. Benar Bu Wulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampah B3 ini adalah salah satu jenis sampah spesifik yang kita punya peraturannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, dalam peraturan tersebut ada amanah di situ. Amanahnya apa? Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah B3 ini. Bagaimana mekanismenya? Seperti kata Bu Wulan, jadi pemerintah harus menyediakan tempat penyimpanan sementara untuk jenis sampah spesifik. Kemudian ada drop box ya Bu ya. Nah, apa tugas pemerintah daerah? Pemerintah daerah bertugas untuk menyediakan, memfasilitasi pengelolaan, menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman DLH harus bisa untuk membantu masyarakat, memberikan sosialisasi kepada bank sampah, masyarakat bahwa jenis sampah rumah tangga yang bersifat B3 itu sangat berbahaya. Itu tidak boleh dijual, ya. Seperti baterai, seperti tadi Bapak udah tempel ya jenis sampah ini, itu harus ada drop box tersendiri yang harus disediakan oleh DLH. Kemudian bagaimana proses selanjutnya? DLH harus mencari atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengangkut. Karena dari proses pengangkutan sampai pengelolaan itu harus ada izin pengelolaan limbah B3. Jadi Bapak Ibu, sampah rumah tangga B3 ini dari rumah sampai drop box, sampai TPS sampah spesifik itu masih masuk kategori ranahnya sampah B3. Tapi setelah dari TPS sampah spesifik menuju pengelolaan limbah B3 itu masuk ranahnya pengelolaan limbah B3. Jadi bukan lagi sampah B3 rumah tangga. Dan itu pengangkutan dari TPS sampah spesifik sampai pengelolaan ke pihak ketiga itu harus ada izin sesuai dengan peraturan pengelolaan limbah B3. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu di sini yang dari P3E ataupun dari DLH
untuk mensosialisasikan masalah sampah spesifik ini. Jadi masyarakat tidak boleh menjual atau mengirim ke TPA, itu tidak bisa. Karena apa? Sampah B3 itu bersifat toksik dan yang bersifat kanker lah. Nah, apa Bu Uca? Karsinogenik gitu. Dan dia bersifat bioakumulatif, ya, yang akan dapat merusak kesehatan manusia. Jadi di sini kita teman-teman sepakat ya bahwa harus ada kerjasama teman-teman DLH, BP3E. Tadi di Jogja sudah cukup bagus itu. Jadi itu jenis sampah yang memang harus ditangani oleh pihak ketiga. Sudah ada lagi Bapak? Mudah-mudahan ini pemungkas ya. Saya Wayan dari DLH Kabupaten Bangli Bu. Mungkin sedikit saja terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin apa yang dirasakan teman-teman selaku bank sampah ini mungkin sama seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Terkait dengan limbah B3 ini bukan ada yang masih memiliki nilai ekonomi. Sedangkan di bank sampah kami, khususnya di bank sampah Indo itu masih bisa menerima jenis kayak aki, kemudian kayak apa namanya elektronik kayak seperti itu. Yang saya mungkin ingin tanyakan sedikit itu apakah kami selaku bank sampah yang masih bisa menyerap jenis sampah limbah B3 itu diizinkan, sedangkan di pihak lain itu ada vendor-vendor atau optaker yang mau mengambil seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi kalau intinya kalau sampah B3 ini tidak boleh dicampur dengan sampah jenis lainnya. Kalau memang itu dikirim ke Bapak, Bapak harus terpisah dan Bapak harus mencari pengelola limbah B3 yang berizin. Sementara disimpan dulu tidak masalah. Jadi Bapak Ibu saya rasa artinya kalau gini Bu, kami kan tidak tahu apakah optaker itu punya izin atau tidak. Iya. Ya artinya baik, seperti itu. Bapak nanti bisa diskusi di luar ini dengan saya karena saya sudah diingati Pak Fikri waktunya sudah habis. Jadi karena kita masih banyak menu-menu lainnya. Jadi nanti kita di luar forum ini bisa diskusi ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sesi klasifikasi sampah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.